setia atau enggak itu bukan ditentukan dari hubungan lu LDR atau enggak. Betul. Karena orang yang tiap hari ketemuan aja masih bisa selingkuh. Ya gue gimana ya, bisa dibilang yang berusaha untuk bertanggung jawab sama segala sesuatu dalam rumah tangga sendiri. Karena gue yang ngerasa serba bisa ini ternyata ada sisi ketergantungannya sama laki-laki. Iya udah mulai. Kami apa kabar? Baik, peres lu, kameranya mana sih? Gini banget ya kalau ngundang temen ke podcast sendiri. Gimana dong? Baik, Kakak Fanda. Ya, Kakak gitu Fanda dong. gimana baik? Alhamdulillah baik. Ya Allah. Hubungan baik, pekerjaan baik. Padahal gak sampai ke situ loh gue nanyanya. Maaf, ya kan sekalian promosi Oh, iya, gitu, iya, takutnya iya. ada yang nanya kan. Oke, baiklah. Lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk apa sekarang tuh Lu ya? nggak usah sibuk deh. Iya. Buktinya gue lagi sibuk ini dipanggil sama lu nih. Iya. Asal tahu aja nih, callingan jam 3 pagi tadi malam nih. Gue sibuk abis film kan kemarin. Abis film horor yang insya Allah bakalan tayang di akhir tahun ini, ditonton ya. Judulnya belum bisa udah bisa di-spill nggak sih? Kan udah ada di Instagram. Udah ada. Oh iya, Panggonan Wingit. Jadi gue baru kelar syuting itu kemarin di Semarang sama Bandung. Alhamdulillah udah beres, tinggal masuk proses editing. Terus tunggu tanggal tayang deh. Tapi itu film pertama lu kan? Yang scene-nya banyak, iya. Kalau yang dikit-dikit lu nggak hitung. Iya. Soalnya kan lu kelamaan di Stripping. TOP kan. Bener. Berapa tahun dia lu di TOP? 7? Enggak sih, total TOP itu kan 7 tahun, gue sekitar 4 tahun. 4 Jadi tahun. gue bergabungnya tuh di tahun ketiga apa tahun keempat gitu, gue lupa. Sekitar Habis gitu. itu kelar TOP, masuk ke film Betul, horor. betul. Tapi sebenarnya sebelum TOP pun gue ada beberapa judul lain sih. Nah kebetulan gue kayak memang udah beberapa judul sinetron yang emang gue syutingnya tuh buat RCTI. Jadi gue pernah main di Amanah Wali juga, Amanah Wali 4 kalau nggak salah waktu itu. Terus pernah main di Dunia Terbalik juga, pernah main sebelum di TOP tuh di Gober. Jadi ya gitulah, karena kelamaan di stripping. Terus jadi kemarin waktu ada kesempatan untuk bisa film, karena kan lo tau sendiri ya stripping kan tiap hari banget kan syutingnya kan. Jadi kalau misalnya nggak lagi stop ya emang kita nggak bisa ngerjain apapun selain ya syuting itu aja gitu. Nah kemarin stop TOP, terus ada yang nawarin film nggak pakai lama sih. Gas. Nah gitu sih. Jadi sementara ini ya kesibukan gue ya itu kemarin yang kelar film itu dulu sih. Terus sekarang mau judul baru nih. Ya, jadi ini next gue lagi ada mau syuting untuk judul baru dan lagi-lagi memang tayang di RCTI gitu ya. RCTI harga mati. Stasiun TV kebanggaan kita bersama. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Tapi dari pengalaman syuting lo kan udah banyak nih ya, ada nggak sih yang paling lo bete deh? Biasanya kan kalau orang nanya yang paling berkesan, kalau lo kayak yang paling bete tuh waktu adegan apa, atau misalnya mas saudara siapa, atau apa tiba-tiba lo disuruh nyebur gitu? Oh enggak, gue kalau masalah adegan gue tuh gila profesional parah. Jadi disuruh ngapain aja gue oke aja. Tolong ya, ini produser ya sutradara ya. Tiba-tiba colongan. waktu disuruh lari-lari di rumput lo nggak mau enggak. gitu? Gue bukan tipe yang begitu, tapi ada hal yang pernah bikin gue bete, Beb. Apa? Jadi waktu itu gue nggak mau sebut judul film atau sinetronnya. Filmnya udah pasti ya, judul sinetronnya gue nggak mau sebut karena ntar takutnya orang berasumsi si A, si B, si C gitu kan. Jadi waktu gue syuting untuk sinetron itu memang ada salah satu peran penting, kalau gue mah apa lah ya gitu kan. Salah satu peran penting gitu kan, salah satu peran penting di sinetron itu yang harusnya tag sama gue. Gue itu di calling dari pagi, dari jam 9 pagi, gue udah datang dari jam setengah 9 pagi. Dan ternyata dia baru izin mendadak ke orang schedule kalau dia baru bisa datang jam setengah 4 sore. Anjir? Terus lo ngapain dong? Ya menurut lo, nunggulah. Lo nggak ambil take adegan lain dulu? Karena semua tag gue sama dia. Sama dia? Jadi gue harus nunggu dia. Belum sampai situ, Beb. Belum kelar. Gue nunggu dong, udah dengan muka bete, tapi tetap berusaha untuk profesional. Karena kalau gue moodnya jelek, orang schedule dan semua kru pasti ikutan dong. Ya nggak sih? Jadi ngerusak mood mereka juga. Ya udah,
Gue udah bete, gue udah kesel, tapi gue berusaha untuk tetap bercandaan sama mereka. Udah oke lah, tapi lu jangan gitu lagi. Tapi Ini yang itu bukan sih? Iya di puncak. Oh iya iya. Nah, gitulah ya. Udah kelar, terus udah beres gitu kan ya. Sampai jam 3:30 sore gue tungguin dan ternyata dia nggak jadi datang. Bisa lu bayangin gondoknya gue kayak apa? Ih, gue mau pulang sih fix. Emang gue pulang abis itu, cuma maksud gue gini, gue tuh memang bukan siapa-siapa gitu di dunia hiburan juga gue masih pendatang baru lah. Sebisa mungkin bisa nggak sih lu menghargai orang lain? Terus yang gue bikin gue bete ya nggak sih, maksud gue kalau cuma masalah disuruh jebur-jebur lah, gue disuruh, pokoknya kalau masalah adegan acting gue mau disuruh ngapain aja, meskipun mungkin gue keberatan, pasti tetap gue lakuin karena ya bawa-bawa profesionalitas lah ya, iya namanya kerja gitu ya. Tapi kalau udah melibatkan sama disiplin pekerjaan, apalagi itu merugikan orang lain, itu menyebalkan sih. Karena kan bukan cuma gue doang loh Beb. Jadi ngaret kemana-mana nih. Iya, jadi kan imbasnya kemana-mana. Jadi yang harusnya hari itu selesai, harus extend 1 hari lagi. Dan itu bukan cuma gue doang. Sabar. Gue gak pernah cerita ini pada tahu tapi. Tapi pas waktu dia datang, lu ngapain? Lu jutekin atau kayak tetep halo kak gitu? Enggak lah. Lu tahu gue kan, perlu gue ceritain gue gimana. Terus lu jutekin? Iya, gue jutekin tapi enggak yang jadi gue tuh bete-nya setelah selesai take, Beb. Jadi gue tunjukin bete-nya gue itu setelah selesai take. Karena kalau misalnya dari awal take gue udah nunjukin itu, gue yakin banget akan bikin suasana jadi nggak enak. Karena orang schedule juga kan pasti nggak, dia kan udah yang maaf ya kami, maaf ya, aduh maaf banget ya, ini juga soalnya ngasih taunya dadakan, gue mau ngapain? Masa gue mau maki-maki dia? Lu goblok ya bla 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 bla, masa gue begitu? Gue gak tega kan dia kerja juga. Dia juga kan di-push kan maksudnya kan. Ya gue juga cuma bilang yang lu gimana sih lagian, lu gimana sih punya artis bla 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 bla, iya gak sih? Gue tapi nggak bisa menumpahkan kekesalan gue itu. Siapa sih kompor? Jangan dong. Gue gak mau punya masalah ya kan, nah, gitulah pokoknya. Jadi itu sih, itu yang menurut gue, ya lu tau lah maksudnya cerita lengkapnya kan lu tahu gitu ya. Tapi Parah intinya, banget, padahal temennya sendiri loh. iya, tapi intinya gue bete sih, maksud gue jadi ngerasa gini, kenapa? Karena gue bukan siapa-siapa, karena lu terkenal banget, lu artis banget, so what gitulah buat gue. Gila, nggak tahu media, ngeri banget. Tapi sekarang udah aman nih, sama dia tetap temenan lagi dong. Dan untungnya ya, gue Hami yang si ekspresif ini bukan tipe pendendam. Jadi kalau gue punya masalah, gue akan tunjukin, lu gimana sih, lu lain kali jangan begitu dong, bla 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 bla. Tapi setelah itu gue udah, maksudnya ya biasa aja, gue nggak pernah nyimpen dendam. Tapi gue nggak tahu kalau orang lain tersinggung gara-gara gue ya. Ya tapi dia galak sih, orangnya parah. Bukan galak sih, tegas gue. Bukan galak. Lu galak sih. Dia aja kalau waktu lagi sinetron sama gue dulu di TOP kayak kalau dia udah mukanya bete dikit, terus langsung kayak orang wardrobe, orang makeup gitu-gitu kayak dia kenapa? Ya nggak tahu gue juga. Udahlah diemin aja gitu. Iya, kalau gue kan ya yang penting mah maksudnya jangan sampai merugikan orang lain, karena kalau ngerugiin orang lain tuh menurut gue tuh kayak ganggu gitu. Itu sih. Tapi kalau itu kan tadi cerita suka duka lu lah ya, kejadian-kejadian nggak enak di pekerjaan. Betul. Nah kalau di rumah tangga aman gak sih? Minta tisu. Enggak. Lu kira lu mau nangis. Bukan, gue lagi mikir nih. Maksudnya aman tuh bahasanya agak ngawang-ngawang ya, Wak. Mohon maaf nih. Ini aman dalam hal apa ini? Ini kan orang-orang udah tahu nih kalau lu tuh nikah udah lama. Lu udah berapa? 15 tahun ya? Nambah-nambahin lu. Yang nikah sirinya jangan lu ingat. Berapa nih? Oke, mulutnya sampah nih. Nah, itu si Wiwit 15 tahun lu. Gue dari 2011, lu hitung dah. Ya Allah Tuhan, suruh ngitung lagi gue. 12, jalan 13 tahun ya. Jalan 13 tahun. Terus hubungan aman-aman aja? Ya kalau dibilang aman-aman aja menurut ente. Ya kan gue nggak tahu Enggak dong. Gue istri Ya, suami lu. Maksudnya gini loh, orang pacaran yang cuma setahun aja pasti ada gitu-gitunya. Apalagi menurut Lu nikah ke gue sih. 1 tahun aja sama gue. Menurut lo 12 tahun bakal lancar-lancar jaya gitu ya? Enggak lah. Pasti ada. Cuma so far ya pernikahan gue masih aman-aman aja, masih baik-baik aja ya, meskipun ya nggak mulus-mulus aja sih. Gitu. Anak 2 kan ya? Anak Mau 2. nambah lagi? Lu aja duluan. Ya gue nikah dulu kali. Oh lu iya, anak maksud dulu gue gimana? ntar abis lu nikah, lu aja lagi, gue udah.
2 aja cukup. Gue 2 aja mengikuti cukup. program pemerintah. Soalnya waktunya nggak ada, Shay. Uang sekolah mahal ya, Pak. Tapi lu dulu ketemu sama laki lu di mana sih? Aduh, ini kalau diceritain sebenarnya panjang banget. Intinya sih sebenarnya jadi waktu zaman SMA dia itu kakak kelas gue. Pernah pacaran 1 tahun, putus karena dia pendidikan. Terus gue juga melanglang buana kemana-mana tahu. Nah sekitar 7 tahun kemudian gue ketemu di tempat makan, nggak sengaja gue sama pacar gue, dia sama pacar dia, ya kan? Iya dong, tentu saja. Terus abis gitu udah deh, waktu itu cuma tatap-tatapan kayak ini sinetron. Oh, lu sempet lirik-lirikan gitu? Iya. Oh, ada drama. Ini mudah-mudahan mantan pacar yang dulu nggak lihat ya. Jadi gara-gara kejadian gue lihat-lihatan itu, gue cabut kan, karena gue ngerasa gak nyaman, gue cabut duluan. Dan gue ngelihat jadi waktu gue cabut itu, ini kaca nih Beb, ini kaca ya kan, ini kaca. Nih laki gue di sini nih sama ceweknya. Itu si ceweknya dia ngelempar tisu ke muka laki gue. Wah. Karena mukanya gue. Parah sih. Tapi sebenarnya waktu itu gue Terus yang lo lakukan apa? Gak ada, cuma yang iya dong. Lu tau lah ya, saat gitu. Kayak cantik gitu gak I'm jalan. still the winner Iya, gitu. iya dong, jelas dong. Iya gitu. Jadi Lah, pacar lu gimana? ya kalau dia mah emang nyantai ya, maksud gue apa nggak tahu ya? Kayak nggak tahu deh. Kayak nggak peka deh. Bukan. Lu tahu kan kalau perempuan tuh udah lebih cerdas lah yang masalah gitu. Oh iya benar juga ya. Ups. Perempuan selingkuh aja nggak ketahuan. Perempuan tuh udah lebih cerdas lah yang masalah gitu. Oh iya benar juga ya. Ups. Perempuan selingkuh aja nggak ketahuan. Itulah pokoknya. Jadi gue ketemu lagi, terus setelah hari itu akhirnya gue nggak ngerti gimana ya, lupa juga ceritanya tuh gimana, sampai pada akhirnya gue kontek-kontekan lagi. Terus ada momen dimana akhirnya gue putus sama cowok gue, dia putus sama ceweknya dia, terus ya udah tuh terus Nyatu lah. terus nggak lama nikah deh Nggak gue lama nikah. gitu. Oh. Emang jodoh kali ya gitu. Jodoh cinta lama belum kelar ya kan, dulu Iya. mantan kakak kelas, dulu kakak kelas, pernah pacaran terus putus. Betul. 7 tahun kemudian ketemu lagi terus nikah. Betul. Oh masih ada aura-aura. Cucok ya. Cucok ya. Ya Nah, tapi emang Allah. kayak pesona-pesona kakak kelas tuh gimana gitu ya? Enggak sih sebenarnya pesona adik kelas yang gimana sih? Tapi lu nikah tuh selalu bareng atau kayak lu pernah LDR gitu nggak sih? Iya pernah, jadi gue pernah LDR, tapi sebenarnya itu gimana ya gue bilangnya ya, laki gue tuh kan waktu nikah setelah berapa tahun, pokoknya gue lahiran anak kedua, terus anak gue itu kalau nggak salah umur setahunan lah kurang lebih gitu, tahun 2018, jadi anak gue yang kedua tuh si Nisa kan lahir tahun 2017, terus dia 2018-nya itu harus LDR karena pendidikan. Lanjutin pendidikan itu selama setahun di Sukabumi. Lu di Jakarta? Gue di Jakarta, karena kan gue kerja. Ya jadi gue sama anak-anak di Jakarta, sementara dia pendidikan di Sukabumi. Setahun tuh gue LDR-an sama dia. Berarti lu udah ngurus 2 anak tuh ya? Udah lagi Ya kan? pakai cara ditinggal, Dan lu kesel gak lu? stripping juga waktu itu? Waktu itu gue masih iklan FTV series, gue belum berani ngambil stripping waktu itu. Tapi emang sengaja lu nggak ngambil stripping Ya, karena memang ya karena ditinggal kondisinya ini. ya tidak memungkinkan. Ah. Bener gitu ya. Jadi selama setahun itu ya gue gimana ya, bisa dibilang ya berusaha untuk bertanggung jawab sama segala sesuatu dalam rumah tangga sendiri. Karena selama pendidikan itu juga kan laki gue nggak dapat income. Oh. Iya, karena kan pendidikan. Berarti nggak ada kiriman uang? Nggak ada dong. Karena kan dia sendiri juga butuh dana, butuh biaya. Dia nggak bisa kerja karena pendidikan kan sifatnya kan dia kayak di ini loh, kayak di asramain gitu loh Beb. Selama setahun dia nggak bisa punya income, nggak bisa punya gaji, nggak terima gaji. Tapi kan dia juga harus ada kebutuhannya yang buat sehari-hari plus biaya buat dia pendidikan. Lah berarti lu uang hari-hari rumah tangga? Gue dong. Makanya gue kerja gitu. Jadi kan di saat itu ya makanya sebelum beberapa bulan sebelum dia keluar pendidikan kalau gua nggak salah, akhirnya gue memutuskan untuk stripping. Berarti sorry nih ya, berarti lu yang ngirimin duit ke laki lu dong? Secara otomatis gitu. Oh, sekolah anak-anak sekolah kebutuhan makan hari-hari listrik? Gue selama setahun itu. Tapi ya balik lagi ya, ini mesti digarisbawahi, bukan karena laki gue nggak ngasih, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan gitu kan. Karena memang sebagai
apa ya, kepala rumah tangga, gue juga pengen suami gue itu punya apa ya, latar belakang yang bagus. Itu kan akan dibanggakan sama anak-anak gue ntar kan. Jadi ya waktu pertama kali laki gue bilang ini gue bisa sekolah bla 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 selama setahun dengan konsekuensinya adalah bla 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 bla, lah itu udah kita sepakati bersama. Oh ya udah. Apa namanya, gue akan di Jakarta handle segala sesuatu yang udah kita bicarain, lu sekolah aja di sana gitu. Nah waktu lu ngelepas nih kan laki lu pasti izin dulu kan, kayak ini aku mau pendidikan nih dan konsekuensinya tadi kan udah dibahas. Cuma pasti ada dong kayak ribut-ribut, maksudnya kalau gue ya mikir gue ada di posisi lu, gue pasti akan kayak selain lu ninggalin gue, lu juga ngasih gue duit gitu. Terus gimana bisa nih anak 2, belum listrik, belum biaya dan lain-lain sekolah. Lu ada ribut-ribut gitu gak sih sebelum mengiyakan? Saya perempuan Wonder Woman. Agak receh saya, Wak. Ya enggak sih, balik lagi karena memang itu udah diobrolin dari awal, Beb. Jadi dari awal. Lu selegowo itu? Iya, karena balik lagi. Jadi gini, kalau kita sebagai perempuan ngomonginnya soal gue, pasti kayak akan jadinya kayak lu. Gue pasti nggak akan terima. Itu kalau ngomongin gue soal gue, tapi ini kan gue ngomonginnya gue soal anak. Gue pengen, maksudnya apalagi waktu itu gue udah punya anak perempuan ya, anak perempuan itu kan kebanggaannya bapak. Betapa bangganya nanti Nisa pada saat udah gede, dia tahu latar belakang bapaknya tuh bagus, pendidikannya, bla bla ya, karirnya segala macemnya, dan itu memang harus dirintis maksud gue. Untuk tipe pekerjaan laki gue itu memang harus dirintis. Jadi ya pilihannya gitu, kalau misalnya memang lu mau punya apa ya, jenjang karir yang bagus ya berarti dia harus sekolah. Konsekuensinya adalah sebagai istri ya gue juga harus ada yang gue korbankan. Dia nggak bisa dibilang kalau dia tidak mengorbankan apa-apa loh, Beb. Sebagai seorang ayah dia untuk lepas dari istri mah cuek lah ya. Lepas dari anak tuh berat loh. Apalagi anak perempuan biasanya nempel sama bapak. Cuma waktu itu komunikasi aman? Video nggak bisa dibilang aman, Beb, karena kebetulan karena sistem pendidikannya itu adalah asrama, jadi dia nggak dipegangin handphone, cuy. Oh, berarti jarang-jarang dong. Jarang dan di sela-sela setahun itu, gue inget banget ada salah satu momen di mana gue tuh harus nangis-nangis sendirian karena anak gue sakit, laki gue nggak bisa dihubungin dan waktu itu gue nggak ada mbak. Jadi mbak gue tuh lagi mudik, malam-malam gue harus bawa anak gue tuh ke rumah sakit, jemput nyokap dulu. Bayangin lo, anak 2, yang satu sakit, gue harus bawa mobil sendiri, bawa mobil sendiri, gedebak-gedebuk gitu, itu pengalaman banget sih. Dan di situ gue apa ya, mungkin kan sebagai perempuan yang terbiasa mandiri, kita kan biasa ngapa-ngapain sendiri ya, Beb. Maksudnya mau kemana aja, bawa motor bisa, bawa mobil bisa. Kalau terpaksa gue bawa truk juga bisa, pokoknya gue serba bisa ya kan. Anak priuk nih, anak priuk nih. Nah itu di momen yang waktu anak gue sakit itu gue berasa banget, gue yang ngerasa serba bisa ini ternyata ada sisi ketergantungannya sama laki-laki yang notabene adalah suami gue. Iyalah. Itu gue berasa, Beb. Enggak, karena biasanya gue tuh kayak ngerasa nggak apa-apa, nggak ada laki gue juga gue bisa nyari duit, bisa masak, udah bisa mandiri, ngurus ya. anak bisa. Iya, ngerasanya ya udah nggak apa-apa, santai aja gue bisa kok gitu. Tapi di saat itu ternyata gue ngerasa gue butuh banget sosok bapaknya anak-anak. Bukan karena sosok cuma buat nyetirin gue ke rumah sakit, bukan, tapi lebih ke yang seandainya lu ada orang yang nenangin gue nih. Gak apa-apa, Mam, gak apa-apa, it's okay, anak-anak gak kenapa-napa, yuk kita ke rumah sakit bareng-bareng. Itu loh, momen itu loh, Beb, itu yang gue berasa kehilangan gitu iya, itu berasa sih buat gue sih. Tapi gua kira ya tadinya seorang Hamid itu kan maksudnya sosoknya tuh kuat banget gitu ya. Gue pikir dia LDR ditinggal setahun mah baik-baik aja gitu kan, happy aja. Ternyata ada sedih-sedihnya juga. Ada, Beb, ada. Apalagi kalau misalnya di saat namanya orang ya, kita kan kerja di dunia hiburan nggak selalu ada kerjaan, bener nggak? Iya. Ya kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Dan lu tahu sendiri kan, maksudnya kita tuh bukan yang tiap bulan tuh sama kayak orang-orang kerja kantoran pada umumnya, ya gitu. Fix income sekian gitu. Ya kalau lagi nggak syuting ya berarti lu nggak ada income gitu kan. Nah itu kan di masa-masa begitu sebenarnya kan orang di samping kita itu sangat berperan penting gitu loh untuk saling nguatin satu sama lain. Nggak apa-apa. Apalagi kan kalau laki gue kan fix income-nya ada. Nah karena dia pendidikan, fix income hilang, dan gue tuh income-nya kan nggak pasti. Setahun loh, Beb, nggak sebentar. Nah itu
Untungnya ya gue tipenya cengengesan kan ya. Ya cengengesan aja dulu, nangisnya mentar di belakang kan nggak ketahuan. Iya. Gitu Tapi sih gue. banyak juga sih ya ternyata ya artis-artis yang LDR gitu ya, LDR atau LDM ya, long distance marriage gitu ya. Iya benar. Kayak Titi Kamal sama Sempet ya? Christian tuh kalau dia sih LDR sih, kayak sebelum nikah ya kalau yang gue baca-baca tuh sebelum Oh iya, nikah. kuliah ya? Kuliah ya, Ah, iya, si Christian ya. Christiannya masih pendidikan, si Tikamnya di sini kan. Iya kan lama ya pacarannya ya. Lama Iya, benar. tuh. benar. Punya BCL sama almarhum. Iya sih. Gue nggak kebayang sih ya orang tuh bisa LDR. Soalnya aku tuh nggak bisa jalan gitu. Makanya kalau orang-orang tuh udah dari pacaran aja udah LDR, terus waktu nikah LDM ya kan, udah nikah ditinggal, itu gimana sosok kehilangannya gitu, apalagi kalau udah punya anak. Nah lu tuh cewek, ada juga yang cowok. Jadi gue tuh pernah baca kalau Pak Ganjar tuh pernah ditinggal sama istrinya buat pendidikan setahun. Kok mirip ceritanya sama gue? Mirip. Iya mirip. Terus. Nah kalau ini tuh yang gue dengar ya waktu itu, yang gue tonton videonya dan gue dengar juga waktu Pak Ganjar tuh bilang dia sempat ngerasain jadi single parent, harus ngasuh satu anak dengan waktu itu usianya kalau nggak salah masih setahun, tapi udah kerja juga untuk negara juga gitu ya, dengan jabatannya pada saat itu. Dan kalau gue ngebayanginnya kayak sosok ibu tuh kan selalu dianggapnya itu ya orang yang paling hebat, ya, bisa benar. ngurus rumah, ngurus kerjaan, ngebagi Multitasking waktu, ya? Kamu multi-talent ngurus sih. anak, Ya. ngurus mertua mungkin atau orang Oh, tuanya. iya, betul. Nah tapi kalau seorang ayah itu kan notabene mungkin tidak sehebat ibu yang orang-orang pikirkan. Ya gitu benar. kan. Biasanya cowok tuh kan lebih santai, lebih ya benar. Gitu kan. Nah ini tuh gue mikirnya kayak udah anaknya masih umur setahun terus ditinggal dan dibolehin lagi. Hebatnya sih gitu sih, kayak gue tuh suka sosok beliau tuh, dia ngebolehin istrinya untuk pendidikan, sok monggo gitu kan pendidikan, karena menurut beliau ya emang istri yang baik atau ibu yang baik itu memang yang punya pendidikan tinggi untuk mengurus anak-anaknya nanti gitu kan. Karena kan betul, anak-anak betul. akan belajar dari ibunya dulu di rumah ya Betul. kan. Nah itu sih yang gue hebat gitu. Istri saya sekolah di Jepang, anak saya masih kecil, TK. Jadi tiap malam saya harus membawa anak saya ya tidur, dongengin gitu ya. Pagi hari memandikan anak saya. Saya merasakan sebagai single parent saat itu kan. Berat jadi seorang perempuan dan seorang ibu ya Pak? Ternyata ya, kalau ibu saya itu sama banyak orang ditanya, ibunya kerja apa? Ibu saya nggak kerja apa? Masa sih nggak mungkin lah ibu nggak kerja. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya peringatkan dengan keras, kamu salah. Ibumu itu orang yang paling hebat. Nice. Ini kok Pak Ganjar sama gue kayak punya kesamaan gitu ya ceritanya ya? Coba mungkin ada silsilahnya, runutannya, tapi lu nggak ada Jawanya kan? Nggak ada. Enggak, rambut juga nggak putih loh. Tapi kalau gue gini ya, maksud gue terus terang aja gue sebenarnya baru tahu kalau Pak Ganjar tuh punya cerita yang seperti ini. Tapi kalau gue bandingkan sama gue nih Beb, maksudnya gini, gue aja sebagai perempuan, lu tahu sendiri tadi kan gue udah ceritain betapa dalam setahun itu gue tuh naik turun, padahal perempuan tuh lebih multitasking, Ya, lebih lebih multi talent, hebat lah. mau ngapain juga maksudnya biasanya bisa. Nah ini kalau dilakuin sama laki-laki agak beda sih ya, maksudnya feel-nya tuh agak beda. Dan gue yakin nggak semua laki, nggak usah ngomong apa-apa deh, lu coba deh, nih gue nih sebagai istri nih pergi dah 2 hari, tinggalin anak gue sama laki gue nggak pakai pembantu. Nyariin paling Selamat dah gue. kamu kapan pulang mam? Kapan kamu pulang mam? Aduh. Iya hebat sih, keren. Berarti lu waktu mengatasi ke LDR-an lu atau LDM-an lu waktu itu gimana nih? Maksudnya lu komunikasi harus baik, terus lu nggak posesif, kalau nggak overthinking kah, apa gimana? Beruntungnya mungkin waktu itu gue nikah juga udah lumayan lama kan Beb. Jadi si Ben itu waktu itu kalau nggak salah umurnya udah 5-6 tahun gitu. Jadi gue nikah tuh sebenarnya udah lumayan lama. Jadi bisa dibilang tingkat kepercayaan gue sama dia itu udah lumayan tinggi. Ditambah lagi harusnya juga yang agak overthinking bukan gue ke dia tapi dia ke gue. Karena dia kan di sana di dalam asrama, gue itu kan berkeliaran di luar. Oh, iya bener juga. Ya enggak sih. Ya. Jadi kayaknya pertanyaan itu harusnya ke laki gue sih. Iya bener juga. Gitu, tapi enggak sih. Kebetulan dapat posisinya aman nih. Iya betul. Tapi terlepas daripada itu, kalau menurut gue gini, soal setia atau enggak itu bukan ditentukan dari hubungan lu LDR atau enggak. Betul. Karena orang yang tiap hari ketemuan aja masih bisa selingkuh, Beb. Betul. Ya kan sih, bener nggak? Selingkuh tuh nggak mesti lu jalan bareng, lu makan bareng, enggak loh.
Dari yang tadi gue bilang, gue sama mantan gue, makan Oh, gue sama lihat-lihatan. cuma lihat-lihatan gitu doang. Iya. Itu kan Itu perselingkuhan yang tidak kita sadari, pada akhirnya gue nikah. Bener Betul, nggak? betul, Bener betul. nggak? Jadi maksud gue, lu mau sesering apapun lu ketemu suami istri yang udah jalan 20 tahun tiap hari ketemu nggak pernah LDR, itu aja bisa masuk orang ketiga, Beb. Betul. Jadi lebih ke yang lu masing-masing pribadi lu tujuan pernikahannya apa, ya nggak sih? Terus komitmen lu satu sama lain tuh seperti apa? Kalau orang-orang yang memang komit, gue rasa nggak akan kesana. Ya kalau misalnya bosan-bosan dikit sama pasangan pasti ada lah, namanya nikah kan bertahun-tahun gitu kan. Sesekali butuh me time gitu, entah gue yang butuh me Iya, time, bener, entah me time laki tuh gue, penting banget sih. laki gue butuh me time, itu wajar banget. Tapi kalau misalnya sampai yang benar-benar memasukkan orang ketiga cuma gara-gara LDR, kayaknya menurut gue itu bukan alasan sih. Lagian orang ketiga masuk tuh nggak mesti nunggu LDR ibaratnya gitu ya. Barengan juga bisa. Temen kita banyak soalnya. Diam. Oh iya, Diam, bukan ada buat diam. gibah. Tapi kalau menurut gue ya, setia itu bukan kita tidak tergoda dengan orang lain. Bener. Setia itu kita tergoda, tapi kita memilih bertahan dengan pasangan kita dan menjauhi orang-orang yang menggoda itu. Gila, Vandara ini quotes hari ini. Ngeri. Cuma kalau kunci LDR nih, balik lagi kalau ke LDR ya. Kalau kunci LDR, kalau gue waktu itu sempet LDR tuh setahun doang sih. Sama ada yang yang waktu itu kita belum ketemu. Dia sebenarnya orang Indo tapi dia harus kerja di Luar. Malaysia ya. Nah, kita tuh ketemu paling cuma sebulan sekali. Dan gue sih kebetulan tipenya gue bukan tipe yang overthinking. Jadi kalau LDR ataupun enggak, tapi LDR aja deh. Kalau bukan tips lah ya, dari tadi yang kita ngobrol tuh LDR supaya hubungan tetap awet. Kalau menurut gue itu komunikasi udah pasti. Bener. Terus kepercayaan jangan di overthinkingin, kayak misalnya kondisi kita udah capek nih, misalnya pendidikan ataupun kerja di luar, terus kondisi udah capek, pas ngubungin pasangan atau istri atau suami kita terus malah ditanya kayak kamu kemana aja sih, kok nggak jawabin aku, itu ganggu. kamu kemana sih, aku capek banget loh, aku butuh teman cerita. Yang ada kayak kita jadi males dan kita malah ada potensi untuk merespon orang yang di sana yang lebih mengerti kita. Nah, biasanya tuh itu yang bikin kita udah gak nyaman sama pasangan, kita jadi di sana tuh ada pasangan lain mungkin yang baru gitu. Jadi kalau menurut gue sih komunikasi lancar, kasih rasa percaya, jangan overthinking, terus ya udah setia aja gitu. Kalau ada yang goda-godain kayak pacar kamu jauh ya, sama aku aja yang lebih dekat, tolak. Benar, setuju sih gue. Lagian juga maksudnya anjing gue lupa lagi deh. Udah amat lupa gue. Ya udah, ntar kalau udah inget, ntar lu sampein aja ya. Iya, kalau udah oke. inget ya. Sip. Oke, kalau gitu thank you banget Beb. Udah Sama-sama. mampir ke podcast aku. Iya, sama-sama. Jangan lupa nanti, lu pasti belum subscribe juga kan di YouTube gua. Belum dong, ini bukan episode 1 ya? Iya, makanya lu Ya lu upload dulu dong, baru gue bisa siap. Parah banget. Ya udah, nih buat teman-teman yang nonton, jangan lupa seperti biasa di like, comment, and subscribe dan share juga. Terus boleh juga nih komen-komen mau undang siapa lagi di podcast gua selanjutnya. Betul. Thank you. Bye.